Assalamualaikum Pak Kolis. Waalaikumsalam Bu Iji. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ini Bu Iji. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Ya, Pak Kolis, gini, sebelum memulai proses kucing di sini, saya akan berperan sebagai observer yang akan melihat proses kucing Bapak dengan Pak Danang. Nantinya, sebelum Pak Kolis memulai percakapan, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ke Pak Kolis terkait rubrik penilaian dalam observasi saya tadi. Nah, jadi agar Bapak juga tahu, nanti untuk percakapan Pak Kolis sudah harus memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu tentang kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Pak Kolis juga sudah mengajukan memiliki kompetensi coach, yaitu tentang kehadiran penuh dan mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan saya berharap nanti dalam penerapannya Pak Kolis tetap menggunakan alur Tirta, yaitu dimana alur Tirta itu ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Pak Kolis dan Pak Danang ketika melakukan percakapan. Pak Kolis paham? Baik Bu, paham Bu. Oke, baik Pak Kolis. Kalau begitu, selanjutnya sebelum dimulai untuk proses kucingnya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Kolis. Boleh Bu, silakan dipersilakan. Oke. Pertanyaan pertama, Pak Kolis, kira-kira kompetensi kucing yang mana yang ingin Pak Kolis kembangkan dalam proses percakapan nanti? Nanti rencana saya mengembangkan dua operasi dengan cara mendengarkan aktif, dan saya menggunakan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa melalui metode coaching secara Tirta. Gitu Bu. Oke, baik, luar biasa. Pak Kolis nanti akan mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi itu, mana yang spesifik ingin Pak Kolis kembangkan dalam proses kucing nanti? Untuk spesifikasinya saya ambil nanti yaitu mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian saya dapat menemukan posisi yang tepat atas permasalahan yang saya temui nanti. Oke, baik. Memang mendengarkan aktif itu adalah kunci, salah satu kunci di mana seorang coach bisa menggali banyak hal dari kuncinya tadi. Kemudian Pak Kolis, untuk pertanyaan terakhir perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator capaian yang ingin Pak Kolis tuju dalam proses percakapan nanti? Untuk indikator keberhasilan yang ingin saya tuju nantinya Bu, yaitu saya menggunakan atau menerapkan alur Tirta secara runtut, kemudian nanti saya bisa menggali ide-ide coaching agar yang saya coach dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baik Pak Kolis, semoga dari indikator yang sudah Pak Kolis sampaikan terkait prosesnya melalui Tirta, kemudian ide-ide sesuai dari coach yang Bapak gali dengan sangat maksimal, semoga bisa tercapai dalam proses percakapannya nanti. Nah, hanya itu Pak Kolis yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Pak Kolis silahkan bisa memulai percakapan dengan Pak Danang. Saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang Pak Kolis tentukan tadi. Baik Bu, terima kasih. Oke, siap. Baik Pak Kolis, monggo silakan dimulai dengan
Pak Danang. Baik Bu, siap. Assalamualaikum Pak Danang. Salam Pak. Bagaimana kabarnya Pak Danang? Alhamdulillah ini baik Pak. Alhamdulillah kalau Pak Danang ini saja ya. Kelihatannya kok Pak Danang nggak bersemangat gitu ya? Apa kira-kira Pak Danang sedang ada masalah? Itulah Pak. Sebenarnya memang ada sedikit masalah. Namun saya itu masih bingung mengutarakannya kemana dan kira-kira nanti Pak Koles saat ini ada waktu apa enggak? Ya insya Allah ada waktu Pak. Nggak bisa bercerita. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sebelumnya. Jadi gini Pak, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman. Itu pikiran saya tidak tenang gitu loh Pak. Ya. Saya di sini berharap mendapatkan nanti ketenangan setelah ngobrol-ngobrol, mungkin berbincang-bincang dengan Pak Kolis itu tentang keluh kesah saya gitu Pak. Baik Pak Danang. Nah sini jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bapak, dan kira-kira apa yang Bapak laporkan dari hasil pembicaraan kita? Gini Pak, saya itu datang ke sini berharap ya mendapatkan solusi lah. Nanti saya akan bercerita, mungkin Pak Kolis ada pendapat, ada masukan, seperti itu Pak. Baik Pak Danang, kira-kira masih ada yang lain untuk didapatkan? Sementara seperti itu aja Pak. Baik Pak, coba sekarang ceritakan permasalahan Bapak. Gini Pak, beberapa hari ini memang saya bingung. Ketika di sekolahan itu saya mempunyai anak didik yang potensinya di bidang voli itu bagus Pak. Dan tetapi di sekolah saya itu tidak mempunyai lapangan bola voli Pak. Dan untuk di sekitar halaman sekolah itu kan memang halamannya kecil, jadi memang saat ini saya bingung untuk mengembangkan potensi anak didik saya terutama di bidang voli itu, sehingga saat ini ya memang belum bisa maksimal gitu loh Pak. Iya, Pak Danang. Kalau begitu selama kegiatan olahraga Pak Danang menerapkannya bagaimana? Ketika selama ini ketika praktek di lapangan ya memang permainan yang tidak, untuk permainan besar itu tidak digunakan Pak, istilahnya tidak menggunakan permainan besar lah istilahnya. Karena kenapa? Kalau permainan besar itu ya cenderung nanti berbahaya untuk, dan teman-teman dari guru olahraga takutnya membantu, takutnya apa itu Pak, istilahnya kayak mengganggu kelas yang lain gitu loh Pak. Begitu. Terus di halaman tersebut atau di lapangan tersebut kalau dimodifikasi, misal lapangannya diperkecil seperti itu, apa tidak bisa Pak? Gini Pak, sekali lagi karena halamannya itu kecil, jadi di depan halaman takutnya nanti anak-anak bermain itu kalau yang teman yang lain takutnya kena kaca itu Pak. Apakah Pak Danang sendiri sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah? Sudah Pak, kalau koordinasi dengan kepala sekolah itu kemarin sudah saya mengajukan ke kepala sekolah, itu beliau disuruh bersabar dulu karena saya kan mintanya pagar keliling kelas Pak, jadi kayak di kota-kota itu misalnya ada pagarnya itu, jadi untuk bola yang ke arah kelas itu aman gitu Pak, tapi disuruh bersabar dulu karena belum ada dana. Oh begitu Pak Danang. Baik, baik. Lalu bagaimana tanggapan Pak Danang setelah mendengarkan tanggapan dari guru
mungkin bisa digunakan juga Pak Danang untuk anak-anak olahraga, atau mungkin nanti ada kendala kalau olahraga di lingkungan masyarakat itu Pak, mungkin ada kendala di masyarakat. Kalau menurut saya sih nggak ada Pak. Mungkin ya saya harus izin dulu kepada penanggung jawabnya sebelum menggunakan untuk olahraga pagi itu Pak. Bagus Pak Danang, memang seharusnya kalau kita mau menggunakan tempat seseorang itu baiknya memang harus izin Pak, karena kalau tidak dilakukan izin maka nanti akan terjadi miskomunikasi dengan masyarakat. Mungkin kalau sudah izin Bapak bisa berkolaborasi dengan warga atau nanti Karang Taruna untuk mengembangkan potensi anak didik tersebut, anak didik panjenengan. Oh iya Pak, betul juga ya Pak. Nanti kenapa ya nggak kepikiran dari dulu istilahnya. Dan selama ini ada anak didik yang rumahnya memang dekat dari lapangan itu Pak. Mungkin apakah saya nanti koordinasi seperti itu ya Pak, supaya nanti perkembangan anak pun bakatnya yang minat voli juga bisa nanti terarahkan gitu. Nah itulah Pak pentingnya kolaborasi dengan pihak luar atau masyarakat, karena pengembangan diri anak itu alangkah baiknya itu harus dikolaborasikan dengan yang lebih menguasai apa itu kemampuannya, lebih apa ya, lebih istilahnya lebih mendalami ilmu tentang kevolian. Mungkin kalau warga di sana kan kalau terdapat lapangan voli kan otomatis dia sudah banyak atau sering bermain voli, mungkin nanti bisa diajak kolaborasi, mungkin malah bagus nanti Pak. Oh iya Pak, ya terima kasih sarannya Pak. Nanti Ya. saya coba koordinasi lagi. Iya Pak, sama-sama. Mungkin setelah perbincangan ini kira-kira rencana Pak Danang bagaimana ya? Setelah perbincangan ini juga yang pertama ide dari Pak Kolis tadi mengutarakan seperti tadi, saya berniat menemui warga atau penanggung jawabnya mungkin Pak pengelola lapangan tersebut membicarakan tentang penggunaan lapangan, terutama kan untuk meminjam kegiatan olahraga saya. Gak apa-apa lah, jalan dulu 7 menit 10 menit, nanti kita pemanas sambil pemanasan dulu untuk olahraga anak didik saya Pak. Rencana bagus Pak Danang. Mungkin ada rencana yang lain yang mau dilakukan oleh Pak Danang? Ya mungkin nanti akan berkolaborasi juga Pak, karena melihat Karang Taruna di situ katanya juga setiap sore itu aktif dengan kegiatan bola volinya, dan mungkin anak-anak nanti anak didik saya yang berminat untuk di bola voli bisa saya titipkan istilahnya untuk latihan tiap sorenya di lapangan itu Pak, terus ikut ke Karang Taruna itu Pak. Begitu Pak Danang. Oke. Sebenarnya langkah yang dilakukan Pak Danang itu sudah bagus, saya setuju, dan langkahnya atau ide-idenya itu sangat bagus dalam pengembangan anak didik di bidang olahraga. Semoga permasalahan ini bisa teratasi Pak Danang. Alhamdulillah Pak Kolis, sekarang saya agak lega setelah ngobrol-ngobrol ini. Ternyata ada solusi dari permasalahan saya yang selama ini, karena ya sekolahannya kecil Pak, lingkungannya juga kecil, jadi halamannya itu kalau itu tadi ya kita ya gimana istilahnya ya saling hormati lah sama teman-teman yang di kelas itu, jadi biar tidak mengganggu. Kalau permainan bola besar kan akhirnya nanti mengganggu kelas yang lain gitu. Iya Pak Danang. Alhamdulillah kalau Pak Danang merasa senang, saya juga ikut bersyukur. Pada akhirnya Pak Danang juga akhirnya lega. Selain itu dari bermasalah-masalah tadi, semoga kedepannya Pak Danang bisa melaksanakan. Lalu komitmen apa yang akan Pak Danang lakukan? Iya Pak, mengenai hal ini secepatnya akan saya proses kedepannya untuk kegiatan pembelajaran praktek, terutama olahraga yang menggunakan lapangan besar atau permainan besar. Nanti saya akan menggunakan lapangan tersebut saja Pak, karena supaya nanti juga biar maksimal ketika anak-anak itu berolahraga atau mempraktekkan sebuah permainan besar gitu Pak. Baik Pak Danang. Lalu kapan rencana Pak Danang melakukan? Secepatnya Pak, mungkin lusa atau kapan. Yang pertama saya akan menghadap kepala sekolah, dan kemungkinan setelah itu saya akan menindaklanjuti ke pengurus Karang Tarunanya atau warga setempat yang dimana bertanggung jawab tempat lapangan voli itu Pak, untuk berkomunikasi. Baik Pak Danang. Terus kemudian
Dari Pak Dana sendiri, dukungan-dukungan apa yang kira-kira akan jenengan atau Bapak Dana lakukan untuk melakukan komitmen yang jenengan katakan tadi? Kalau dukungan mungkin saat ini saya juga minta dukungan terutama ya ke sekolah, ke Bapak kepala sekolah dan teman-teman guru semuanya, karena sekali lagi ini juga untuk kemajuan minat bakat siswa, sehingga terutama di bidang olahraga, sehingga nanti barangkali saling mengingatkan gitulah Pak, demi kemajuan anak. Dan mungkin tambah lagi dukungan nanti dari kepala sekolah, minimal saya mengajukan bola lah, nanti kan anggarannya lebih kecil daripada membuat lapangan atau tadi untuk digunakan nanti ketika anak-anak kegiatan sore untuk dilatih latihan bola voli itu Pak. Oke Pak Danang, itu ide bagus Pak Danang, sudah luar biasa. Semoga apa yang direncanakan Pak Danang semuanya bisa diselesaikan, dan apa yang jadi harapan Pak Danang juga bisa tercapai. Dan Pak Danang lebih kedepannya mengajar lebih nyaman dan lebih tenang. Alhamdulillah, amin Pak Kolis. Terima kasih banyak atas waktunya dan semuanya, baik saran-sarannya maupun masukannya, sehingga pada siang hari ini benar-benar rasanya lega Pak. Jadi permasalahan saya itu kalau cerita di sekolahan mungkin ya dapatnya cuma mengganggu teman yang lain. Akhirnya ketemu Pak Kolis ini saya mendapatkan pencerahan, nanti ide lagi istilahnya untuk kedepannya, dan semuanya untuk perkembangan anak didik saya itu lebih kedepannya lebih bagus lagi. Amin. Sama-sama Pak Danang. Mungkin dari hasil pembicaraan kita tadi, apa yang Pak Danang rasakan dari sebelum berbincang-bincang? Sebelum yang saya rasakan sekarang yang jelas lega dulu Pak, karena saya berangkat dari rumah tadi, dari sekolahan tadi juga membawa beban ini. Beban ini dalam arti gimana ya Pak, namanya solusi seperti itu kan terkadang memang di sekolahan itu dengan berbagai macam guru dapatnya malah solusi di luar. Nah, dari perbincangan tadi dengan Pak Kolis, alhamdulillah saya mendapatkan salah satu titik terang, opsi di mana pembelajaran saya dulu, minat bakat anak didik saya di bidang voli itu yang tidak tersalurkan. Sekarang alhamdulillah saya mendapatkan ide, mendapatkan solusi lagi dengan kolaborasi dengan pihak luar lagi, pihak desa tadi, sehingga saya nanti bisa tetap memaksimalkan meskipun tidak bisa belum bisa maksimal di lingkungan sekolah, tapi bisa berkolaborasi dengan warga sekolah, warga sekitar sekolah gitu Pak. Baik Pak Danang, alhamdulillah. Kalau begitu saya tunggu kabar baiknya lagi ya Pak. Mungkin setelah ini nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak Danang. Siap Pak. Kita sambung pembicaraan lain waktu ya Pak Danang. Terima kasih Pak Kolis. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya mohon maaf, terima kasih sekali lagi. Kalau ada apa-apa nanti saya telepon, saya pengen ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi dan sesuai ini nanti Pak. Terima kasih, saya mohon pamit dulu Pak. Baik Pak Danang, tidak apa-apa, tidak ada masalah kok Pak Danang. Ya, Aman. terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Danang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kolis, saya sudah mengamati proses dari percakapan Pak Kolis dengan Pak Danang terkait proses kucing ini. Sudah ada beberapa catatan untuk saya. Namun sebelum saya menyampaikan catatan saya ingin menanyakan beberapa hal ke Pak Kolis. Baik Bu Rizky, silakan. Oke, untuk pertanyaan pertama, ini apa yang sudah Pak Kolis lakukan tadi saat melakukan coaching, dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Pak Kolis tadi? Alhamdulillah, ketika coaching tadi saya sudah menerapkan metode TIRTA dengan pertama mengidentifikasi tadi tujuan dulu. Setelah tujuan saya identifikasi, setelah itu rencana, habis itu masuk ke tanggung jawab gitu Bu. Oke, iya.
Jadi yang sudah Pak Kolis sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya. Di catatan saya Pak Kolis memang sudah memberikan prinsip sebagai kemitraan itu. Kemudian terbukti Pak Kolis tadi ketika ngobrol bersama Pak Danang merasa tidak ada perbedaan, tidak ada kasta strata lah, jadi sama gitu. Kemudian sudah melakukan yang namanya prinsip proses aktif, di mana Pak Kolis berusaha menggali kreativitas yang ada pada diri Pak Danang tadi. Kemudian juga sudah mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi oleh Pak Danang. Selain itu juga Pak Kolis mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi yang ada pada diri Pak Danang tadi. Dan Pak Kolis juga sudah menerapkan kompetensi sesuai dengan observasi tadi, ya seperti tadi. Dan Pak Kolis juga harapannya tadi kan ada dua ya Pak ya, ada dua, yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari catatan saya sudah ada semuanya, itu sudah terlaksana dengan baik, dengan lancar. Pak Kolis sudah menerapkan percakapan sesuai dengan alur Tirta, di mana tadi Pak Kolis memulai dengan tujuan, kemudian identifikasi, terus rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum Pak Kolis, catatan saya sudah sama dengan yang disampaikan Pak Kolis. Pak Kolis sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat luar biasa. Baik, Bu. Salaman Terima dulu Pak kasih, Kolis Bu. ya. Bagus. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Pak Kolis. Baik, Bu. Nah, jadi berdasarkan hasil coaching tadi, Pak Kolis apa nih? Nah, kompetensi yang ingin Pak Kolis kembangkan lagi berdasarkan proses coaching tadi. Mungkin ada beberapa hal atau kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan untuk kemudian hari? Baik Bu Wiji, di sini tadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang dimana mungkin coaching tadi merasa ada agak sedikit unek-unek begitu. Kalau saya lihat tadi kurang bersemangat tadi Pak Danang. Nah, kemudian dari situ saya menggunakan salah satu teknik stop agar beliau lebih santai dalam pengungkapan permasalahannya. Oh, baik, kehadiran penuh ya Pak ya, yang akan menjadi harapan Pak Kolis nanti agar lebih bisa mengembangkan. Dan saya berdoa semoga teknik ini bisa segera Pak Kolis laksanakan atau maksimalkan dalam diri Pak Kolis terutama itu, karena sebagai coach kita harus benar-benar tahu tugas kita gitu, seperti Pak ya. Tidak hanya potensi tetapi potensi-potensi lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pertanyaan atau pelajaran coach terhadap coachingnya. Nah, saya berharap semoga potensi ini menjadi bekal Pak Kolis untuk agar nantinya ke depannya ketika memberikan proses sesuai dengan harapan-harapan yang Bapak ingin laksanakan bersama coachingnya. Terima kasih Pak Kolis. Ini adalah sebuah proses yang luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk Pak Kolis ke depannya, dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ke Pak Kolis. Percakapan ini apabila saya dalam mengamati Pak Kolis kurang nyaman atau kurang enak, saya mohon maaf karena sama-sama belajar ya Pak Kolis ya. Betul Bu Wiji. Ya. Mungkin Terima kasih Bu Wiji atas waktunya.